Pak Medi makan terus ya. Padahal udah gemuk ya. Harus kurangin Bukan, kacang-kacangnya. hujan di luar, Dok. Hujan di luar, Oh. hujan. Itu Pak hujan. Maidi nggak Jadi nanyain lapar. hujan, kita Ya? nanyain kok makan terus, nggak nyambung. Iya, lapar. Oh gitu. Oh, Gara-gara karena hujan jadi lapar. Karena hujan lapar. Karena hujan Gimana jadi kalau ada lapar. salju ya? Kalau di Amerika ada salju mungkin makan terus ya? Setiap menit. Ya mungkin lah, gitu. Jadi kan kalau kata Dokter Rosa tadi kan bilang kita nggak boleh melawan, berdamailah dengan tubuh. Nah itu Jadi kalau ngantuk tidur, kalau lapar makan. benar. Betul kan, Dok? Benar. Kalau kesel jadi gimana? kan, Kalau kesel? Kalau kesel? Kalau kesel ungkapkan, tapi jangan hidup dalam kekesalan. Kalau Simple marah juga aja, marah Pak. aja, tapi jangan hidup dalam kemarahan. Betul kan? Ya. Simple kan, Pak? Nah, simple kan? Simple saja. Banyak yang nanya ini, luar biasa. Halo, Jadi Sister Anali. satu lagi, Dok ya. Satu lagi, Dok. Salam Sis Gini kalau Keti, kata salam Pak Maidi, salam Bu Dokter. Halo. Baru bangun sebentar. Sis. Sebentar. Bu. Gak ada sebentar. Bu. Lama. Enggak, gini kan. Halo Pak Kalau Maidi. kalau kata dokter, kalau bukan Dokter Rosa sih, dokter, kalau makan 3 kali sehari kan. Tapi kalau saya beda. Kalau saya lapar itu saya makan. Enggak, saya makan, lapar itu saya makan. Sekalipun makan nasi gitu. Jadi kalau lapar makan nasi lagi Iya. gitu. Lapar makan gitu Iya, ya, Pak kalau ya. kapan saya lapar itu saya makan. Cuman apa yang masuk harus sesuai dengan yang keluar begitu. Iya. Nah, ini saya lagi makan ini. Oke, silakan tahu Udah dulu. keberapa, Pak? Iya. Kenapa? Oh, makannya udah yang keberapa tuh, Pak Hari Medi? ini baru 2 kali. Ya, nambahnya 5, Dok. Baru 2 kali. Enggak. Nambahnya. Hari ini saya agak keliling tadi, jadi 2 kali cuma makan, nggak sempat. Oke. Coba Ini kebetulan karena hujan di luar, jadi saya makan. Oke, kita anali dulu tentang seputar kesehatan itu. Coba sebentar ya, Sister Analia. Kita lihat dulu ini pertanyaannya. Sis Keti tolong tanyakan sama Bu Ros, apa tidak ada cara lain selain cuci darah bagi penderita gagal ginjal? Saya punya saudara 1 minggu 2 kali cuci darahnya. Gagal ginjal ya. Oh, asing loh. Iya, silakan. Buat pasien gagal ginjal ya, tergantung itunya kerusakannya sampai di mana ya, sampai seberapa jauh kerusakan ginjalnya atau ketidakmampuan ginjalnya, itu tergantung seperti apa. Jadi ada yang bisa yang dilakukan tanpa terapi cuci darah. Tapi kalau misalnya ginjalnya udah parah banget, udah tidak bisa bekerja dengan sebagaimana mestinya, itu harus. Itu harus. Dok, saya nanya ya, sebenarnya sakit ginjal itu kita jadi kesakit ginjal ya teman-teman ya. Jadi cerita ke ginjal karena ginjal itu sangat penting sekali. Iya. Sakit ginjal itu dikarenakan kurang minum atau racun yang ada di dalam air atau virus atau memang gimana itu? Apa karena orang yang haus tapi dia tidak mau minum kan? Kebanyakan orang yang haus tapi ditahan-tahan atau suka tahan pipi. Iya. Atau gimana coba? Apa dari makanan? Dari mana itu sebenarnya? Kalau dulu kita pernah lihat enggak ada orang yang cuci darah? Dulu, zaman dahulu kala. Enggak ada. Ada kan?
Mhm. Sekarang itu banyak kan, banyak Heeh dengan heeh. adanya fast food itu banyak sekali. Dengan Oh. adanya muncul fast food itu banyak sekali orang. Aku malah ketemu di rumah sakit itu usia 20-an itu udah ada yang cuci darah. Jadi itu karena apa? Karena Jadi fast food? Oh, pola pola makan makan. yang sembarangan, makanan jadi sesuatu yang masuk ke dalam tubuh itu, zat-zat kimia itu paling sangat-sangat berperan penting Oh, jadi bagi dari zat ginjal. kimia. Iya, iya, Mmm. iya. Bukan Zat karena kimia. kurang minum? Nah, itu kan sebenarnya cuma karena jadi sebenarnya kalau aku bilang lagi, tubuh itu sebenarnya luar biasa, mau kita kurang minum atau tidak, dia bisa Mengusahakan dia air bisa ya? dia bisa kompromi dengan keadaan tubuh. Beda dengan kita memasukkan sesuatu yang sebenarnya yang asing sebenarnya yang memaksa Mhm. dia untuk bekerja di luar kemampuannya dia. Tapi kalau secara normal itu dia bisa sebenarnya. Dia normal, dia Mmm. bisa lakukan itu. Jadi pada saat kita di keadaan panas atau dingin atau kekurangan air, dia bisa mengontrol. Jadi ginjal itu bisa mengontrol, hati kita itu bisa mengontrol, bahkan panas tubuh pun bisa dikontrol sama kulit, sama yang lain-lain itu bisa sebenarnya. Cuman kalau misalnya kita sudah masukkan sesuatu yang tanda kutip ya, yang membuat dia jadi berat sistem kerjanya ya lama-lama ya down, habis, kalah, Coklat rusak coklat itu gitu. termasuk ya? Coklat itu termasuk Ya benda asing iyalah, yang tidak baik untuk tubuh ya? ya Coklat iyalah, itu ya? kita Yang lihatlah bisa nanti menghancurkan. Ya. berapa tahun kemudian kan, ada juga Mhm. kan yang tidak menunggu berapa tahun kan, Mhm. gitu. Oke. Oke, Tapi kembali silakan. lagi, Mhm. yang mau bertanya siapa Pak Medi? Pak, Ibu Anali, silakan. Atau Anali, iya. Iya, Salam Bu silakan. Rosa, salam. Shalom shalom. Iya, saya mau tanya dulu kan saya punya riwayat, infeksi ginjal. Saya pernah Ya. masuk rumah sakit, sekitar berapa lama ya, udah ada 8 tahun yang lalu. Nah, itu, waktu itu, diinfus juga, soalnya, pinggang saya itu kan sakit banget tuh, sakit banget, nggak bisa duduk, nggak bisa tidur. Terus, waktu masuk rumah sakit saya tuh disuruh minum air 2 teko, nggak boleh pergi ke toilet. Jadi untuk kayak apa namanya, kayak dilihat gitu ginjalnya ada apa, kata dokter itu ada garisnya gitu, infeksi ginjal, jadi udah masuk gitu ke ginjal. Nah itu dokter bilang katanya, apa ya namanya, karena mungkin saya pakai toilet tisu yang kotor, soalnya dulu kan saya di luar itu nggak bawa tisu, jadi saya pakai tisu toilet di luar mungkin kotor, ada sesuatu yang masuk gitu ya, saya nggak tahu lah ya, soalnya saya bukan Mhm. dokter jadi saya nggak tahu. Bakteri. Iya, jadi terus, yang mau saya pertanyakan itu, apakah itu bisa sembuh total atau enggak ya, Bu, ya? Ginjal atau ISK, infeksi saluran kemih? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi Jadi bakterinya awalnya udah ke ginjal? Iya. Karena kan jadi saya udah nggak tahu, saya pikir gini waktu itu tuh, pinggang sakit mungkin saya kecapean kali gitu ya, iya jadi iya nggak iya. dirasa gitu loh. Terus, Iya. ya mungkin juga kurang minum air juga iya, dulu saya nggak suka minum air karena nggak tahu gitu loh. Terus setelah tahu, punya ginjal, baru saya minum air tuh dibanyakin gitu loh. Terus dulu saya suka makan yang asin-asin, ikan asin itu saya paling suka. Wow. Iya. Jadi pas waktu dikasih, suruh minum air 2 teko itu, gimana reaksinya, Kak Iya, Anali itu gimana? kebelet banget pingin ke toilet gitu, tapi kan sama dokter ditahan karena mau apa namanya, mau diperiksa katanya kalau nggak ada airnya nggak bisa kelihatan jelas seperti apa Iya gitu, iya maksudnya iya iya keadaan iya ginjalnya gitu. iya iya. Tapi pada waktu sudah diperiksa gitu, saya kan masuk kayak gimana ngomongnya ya,
kayak semacam X-ray apa ya bilangnya gitu. Iya, Jadi jadi bisa dilihat katanya ginjalnya itu ada garis gitu loh. Terus saya juga sempat suntik antibiotik itu dari urat nadi. Itu saya tinggal di rumah sakit itu ya sekitar minum obat, maksudnya disuntik melalui surat nadi itu 3 hari. Terus saya juga istirahat di rumah sakit sekitar seminggu lah saya di rumah sakit. Itu sih. Gitu. Cuman yang jadi pertanyaan saya, apakah maksudnya itu bisa membaik, maksudnya bisa sembuh total apa suatu saat nanti maksudnya bisa gimana ya, kembali lagi, bukan saya mendoakan diri saya apa gitu. Kita kan juga harus menjaga bait suci Tuhan gitu loh. Ya, jadi air saya sekarang usahain tiap hari itu minum 8 gelas lah. Cuman ya namanya kita di sini, aku jujur aja dulu waktu belum tahu kan memang makan yang asin-asin saya suka banget gitu. Terus semenjak itu ya dikurangin gitu. Karena kan punya riwayat ginjal gitu. Terus sekarang saya lagi ngurangin gula karena gula putih katanya, gula pasir itu katanya jahat sekali. Sangat. Iya. Sangat. Gitu. Iya, karena itu yang tumbuhnya penyakit dokter bilang katanya dari gula pasir. Jantung lah, iya. Terus apapun segala penyakit datangnya dari gula pasir. Benar. Dokternya baik ya? Dokternya baik ya, ya kan seperti itu ya. Private dokter makanya mahal ya, pasti kasih tahu yang baik-baik. Tapi kalau yang dokter yang di rumah sakit ya mungkin nggak kasih yang sedetail itu. Soalnya saya cerewet juga sih Bu, kayak Pak Bang Maidi gitu. Banyak tanya, dokternya kan pingin saya cepet pergi kali. Kalau di Amerika dokternya nggak banyak ngomong gitu. Nggak pernah tuh dikasih tahu, kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, enggak. Oh, di sini mungkin masih ada, mungkin karena juga apa ya, kenal baik gitu ya Sis ya, mungkin nggak tahu ya. Faktor itu. Ya kita anak Tuhan lah, mungkin juga lihat anak Tuhan kali ya. Jadi nggak tahu, dikasih tahu aja gitu. Karena suami juga sering ke situ gitu, maksudnya sering ke dokter itu ya, sering periksa gitu, check up gitu. Jadi satu keluarga tuh kenal gitu loh. Jadi dia kasih tahu gitu. Iya. Jadi kalau kayak sakitnya Kak Anali tadi, sebenarnya kalau udah, kecuali kalau gagal ginjal kayak tadi yang ada pertanyaan tadi yang udah sampai cuci darah ya, sudah sampai cuci darah itu berarti tingkat kerusakan ginjalnya ya. Jadi dibantu dengan alat. Jadi harus dibantu dengan alat, jadi harus cuci darah, karena kalau misalnya dia tidak cuci darah maka pemeriksaan ureum kreatin itu akan tinggi. Makanya itu kadang-kala orang rasanya kalau misalnya udah ginjalnya udah kronis, udah gagal ginjal akut, itu biasanya rasanya muntah, terus pusing gitu, biasanya gitu. Jadi memang harus cuci darah. Gejalanya kayak orang kena kencing manis juga seperti itu ya Bu ya? Kencing manis itu kan penyakit apa ya? Penyakit diabetes ya. Diabetes. Jadi diabetes, ginjal, hipertensi itu 3 itu seperti orang bilang saudaraan. Jadi berurutan mereka itu. Jadi semuanya berawal dari jadi semuanya berawal dari pembuluh darah itu. Jadi sudah ada kesalahan di pembuluh darah gitu. Oh gitu. Makasih Bu untuk penjelasannya.